Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Karnegi dengan NPM B1A021134. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Asep Suherman SMH, dengan referensi yang saya angkat pada penjelasan video saya ini, yaitu yang pertama dari buku M. Yahya Harahap, yaitu mengenai pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Lalu yang kedua yaitu dari Dr. Arya Zurnati SMH, Dr. Fitri Wahyuni SMH, serta Ibu Siti Rahma SMH yang berjudul Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kurang lebih mengenai ruang lingkup hukum pembuktian, atau mengenai hal-hal apa saja sih yang diatur di dalam hukum pembuktian itu. Baik, jikalau kita berbicara mengenai hukum pembuktian, saya pernah mendengar perkataan dari guru besar hukum pidana Universitas Bengkulu, yaitu Profesor Dr. Herlambang. Pembuktian itu beliau mengatakan sebagai reka ulang suatu kejadian. Jadi kalau kalian mengartikan pembuktian itu, maka kalian harus mengartikan juga pembuktian itu sebagai reka ulang suatu kejadian. Nah, di pembuktian itu sendiri yang bertujuan untuk mencari kebenaran material, maka kita harus mendetailkan secara lengkap apa sih yang diatur, apa sih yang terjadi dalam suatu peristiwa itu, dimulai dari sebelum terjadinya sampai memang telah terjadi suatu perbuatan itu, telah terjadi suatu tindak pidana itu. Lalu di dalam hukum acara pidana, pembuktian itu merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana yang ada di sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Lalu pembuktian di dalam, menurut arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai suatu perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha untuk menentukan benar atau salahnya terdakwa di dalam sidang pengadilan. Alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jadi di dalam arti KBBI ini tidak jauh beda yang dijelaskan yang saya tangkap dari penjelasan dari Profesor Dr. Herlambang. Lalu dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran material, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati, yang yaitu melalui yang pertama itu ada suatu proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, serta pelaksanaan pengamatan dan pengawasan. Jadi sebelum dapat dilakukan pembuktian, maka telah terjadi proses-proses hukum sebelumnya. Yang pertama itu kalau kita merujuk kepada sistem peradilan pidana Indonesia, maka hal utama yang harus dilakukan itu adalah penyelidikan untuk menentukan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan tindak pidana atau bukan. Lalu jika sudah memang merupakan suatu tindak pidana, maka dilanjutkan dengan tahapan penyidikan. Nah, tahapan penyidikan inilah menurut saya merupakan tahapan yang sangat bersinggungan erat dengan, yaitu dengan proses pembuktian. Karena pada nantinya ketika alat bukti dan barang bukti yang ditemukan pada saat penyidikan oleh penyidik PPNS atau penyidik Polri, maka alat bukti atau barang bukti itulah yang memang dapat dihadirkan oleh penuntut umum. Lalu ketika telah terjadi tahapan penyidikan, maka penyidik mengirimkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Lalu jaksa penuntut umum mengecek
meneliti bahwasanya memang masih ada kekurangan, maka dikembalikan lagi ke penyidik. Lalu jika jaksa penuntut umum merasa berkas penyidikan ini sudah lengkap, maka jaksa melakukan yang namanya P21, yaitu meregister perkara tadi ke pengadilan. Artinya berkas sudah lengkap itu dengan P21. Lalu ketika memang sudah berkas dari jaksa tadi sudah masuk pengadilan, maka dapat dilakukan tahapan persidangan. Yang pertama itu kita ketahui bahwa dengan ada namanya pembacaan surat dakwaan. Lalu jikalau penasihat hukum dan terdakwa ingin mengajukan eksepsi, maka dapat mengajukan eksepsi. Lalu majelis hakim mengeluarkan itu dengan adanya putusan salah. Nah, setelah melalui 3 tahapan itu tadi, maka dilanjutkan dengan adanya pemeriksaan perkara. Nah, pemeriksaan perkara menuju tahapan pembuktian. Lanjut. Lalu jikalau kita berbicara mengenai pembuktian, di samping ditinjau dari segi hukum acara yang telah dipedomankan dalam KUHP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan. Yang pertama itu, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Artinya dapat kita pahami bahwasanya penuntut umum yang memang bertugas untuk membuktikan bahwasanya terdakwa itu memang bersalah. Lalu sebaliknya, terdakwa atau penasihat hukumnya mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum. Jadi di sini ada hak dari terdakwa dan penasihat hukum untuk membuktikan juga bahwasanya beliau tidak bersalah sesuai dengan cara yang dibenarkan undang-undang, berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan dengan saksi yang meringankan maupun dengan alibi. Nah, jika kita berbicara mengenai hukum pembuktian, maka kurang lengkap jika kita tidak menjelaskan mengenai sistem pembuktian. Sistem pembuktian ini saya ambil dari buku M. Yahya Harahap, yaitu dalam Pemersalahan dan Penerapan KUHP. Yang pertama itu, dalam sistem pembuktian itu dikenal dengan namanya conviction in time. Artinya sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya terdakwa itu semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Nah, sistem pembuktian conviction in time ini masih sering dipakai pada saat sistem Romawi kuno, pada fase masa kerajaan di sana. Jadi segala sesuatu itu diletakkan pada keyakinan seorang hakim tanpa memikirkan adanya pembuktian dari dua pihak. Tapi hakimlah yang mempunyai full 100% untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tadi sistem pembuktian conviction in time. Lalu ada sistem pembuktian conviction raison. Itu dalam sistem ini tetap mengutamakan keyakinan hakim dalam menentukan salah terdakwa, akan tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi dalam teori pembuktian ini, serta harus dilandasi alasan-alasan yang dapat diterima. Artinya, dalam sistem pembuktian conviction in raison ini, hakim sudah tidak mempunyai lagi full 100% kewenangan untuk membuktikan bahwasanya terdakwa itu memang bersalah atau tidak, tapi dengan dilandasi alasan-alasan yang dapat diterima. Artinya hakim juga melandaskan alasan-alasan mengapa misalnya nantinya ketika terdakwa itu bersalah atau tidak, harus ada landasan yang kuat dari hakim. Tidak seperti sistem pembuktian conviction in time tadi yang memang hakim tidak ada keharusan untuk disertai landasan. Lalu selanjutnya ada pembuktian menurut undang-undang secara positif. Pembuktian ini merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. Dalam pembuktian ini, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditemukan undang-undang. Nah, berarti dapat kita maknai dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif ini, keyakinan hakim tidak lagi dianggap, namun berdasarkan atau berlandaskan pada
alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Lalu selanjutnya ada pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. Nah, dalam sistem pembuktian undang-undang secara negatif ini ada dua hal yang diambil oleh sistem pembuktian ini. Yang itu pertama, keyakinan hakim tetap dimasukkan dalam teori ini, lalu tetap berlandaskan pada undang-undang apa saja memang yang pembuktian yang memang diatur oleh dalam undang-undang, alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Lalu sistem pembuktian mana yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Indonesia? Nah, jika merujuk pada pasal 183 KUHP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Nah, dapat kita maknai jika di sini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Nah, tadi merujuk pada sistem pembuktian secara undang-undang secara positif. Lalu ada frasa yang menyatakan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Nah, ini merujuk pada sistem pembuktian conviction in time tadi. Nah, artinya jika kita merujuk pada sistem pembuktian tadi, bahwasanya sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP kita ini yaitu sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Lalu dalam pembuktian itu tersendiri diatur prinsip batas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Nah, untuk menjelaskan masalah ini, titik tolak berpijak berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP. Dalam pasal 183 ini dijelaskan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan benar bahwa terdakwa yang bersalah. Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kedepannya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jikalau tidak memenuhi hal itu, maka dapat dikatakan tidak memenuhi yang diatur dalam KUHP. Lalu apa saja sih alat bukti dalam KUHP kita ini? Sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP, ada 5 alat bukti yang dianut oleh sistem hukum acara pidana Indonesia. Yang pertama itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Maka berdasarkan 5 unsur alat bukti tadi, maka saya akan membedah satu persatu mulai dari alat bukti itu. Yang pertama itu ada keterangan saksi. Menurut pasal 1 angka 26 KUHP, keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Namun, setelah adanya putusan MK nomor 65 PUU strip 8/2010 memperluas pengertian dari keterangan saksi, sehingga termasuk juga orang yang memberikan keterangan berdasarkan informasi dari orang lain. Artinya, ketika orang lain itu mendengar informasi dari orang lain, maka itu dapat dikatakan sebagai keterangan saksi sesuai dengan putusan MK nomor 65 ini. Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Nah, dalam setiap kasus itu memang terkadang alat bukti keterangan saksi lah yang memang diajukan paling dahulu dalam sistem hukum pidana Indonesia. Lalu, bagaimana cara menilai kebenaran dari keterangan saksi itu sendiri? Dalam pasal 185 ayat 6 KUHP, bahwasanya untuk menentukan kewaspadaan seorang hakim, hakim itu harus sungguh-sungguh memperhatikan yang pertama itu adalah persesuaian antara keterangan saksi. Artinya, antara saksi satu dengan saksi lain itu harus bersesuaian. Tidak ada misalnya memang keterangan yang memang mengada-ngada dari saksi satu dengan saksi lain. Lalu persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain. Nah, misal antara keterangan saksi dengan alat bukti surat, atau keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, ataupun oleh petunjuk. Adapun selanjutnya adalah alasan saksi memberikan keterangan tertentu. Harus diwaspadai juga oleh hakim. Apa sih alasan oleh seorang saksi ini untuk memberikan keterangan tertentu itu?
Artinya ketika sudah berbicara mengenai keterangan saksi, maka selanjutnya saya akan memberikan alat bukti selanjutnya, yaitu keterangan ahli. Menurut pasal 1 angka 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Syarat pemberi keterangan ahli, KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai apa syarat pemberian keterangan ahli di dalam komunitas pengadilan. Selama ia memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Bagaimana nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli tersendiri? Mengenai nilai kekuatan pembuktian dalam keterangan ahli, pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan bagi seorang hakim. Yang pertama itu mengenai nilai kekuatan pembuktian seorang ahli itu, pertama mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Artinya di sini hakim tidak terikat. Hakim bebas untuk mengambil keterangan ahli dalam dimuatkan dalam putusan, ataupun hakim sah-sah saja untuk tidak memasukkan keterangan ahli. Yang kedua, di samping itu dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 KUHP, keterangan ahli tidak dapat berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti lain. Tidak cukup untuk tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya, ketika memang kekuatan keterangan ahli ini memang sudah kuat, namun harus ada alat bukti lain yang mendampinginya. Tidak dapat keterangan ahli ini yang berdiri sendiri. Lalu selanjutnya alat bukti yang ketiga, yaitu adanya surat. Alat bukti surat itu diatur dalam pasal 187 KUHP, yaitu menurut ketentuan itu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sama menurut undang-undang, yaitu yang pertama ada surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dibuat dengan sumpah. Yang kedua ada berita acara dan surat lain yang dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Dengan syarat isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus berisi, yang pertama itu memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, dan disertai dengan alasan dan dua, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Lalu bagaimana nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat ini? Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada 187 huruf A, B, dan C adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan perundang-undangan. Artinya memang hal surat yang diatur dalam 187 huruf A, B, C, D ini merupakan surat yang dikenal legal. Lalu ditinjau dari segi material, semua bentuk alat bukti surat yang dibuat dalam pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan yang mengikat pada diri alat mengikat. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nah, yang kita mau di sini sama seperti alat bukti surat keterangan saksi dan keterangan ahli. Surat ini bukan merupakan keterangan alat bukti yang mengikat bagi seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Lalu selanjutnya ada petunjuk. Alat bukti petunjuk adalah sebuah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu yang dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Petunjuk yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, serta keterangan terdakwa. Artinya petunjuk ini juga tidak dapat berdiri sendiri, sama halnya seperti keterangan ahli. Dan alat bukti petunjuk diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam pasal 83 KUHP. Artinya, dalam hal ketika batas minimum pembuktian belum dilengkapi oleh dua alat bukti, maka alat bukti petunjuk ini diperlukan. Lalu bagaimana nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk ini? Yang pertama itu, hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Di sini hakim juga tidak terikat oleh alat bukti petunjuk ini. Yang kedua, petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain. Lalu selanjutnya ada keterangan terdakwa.
Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Penempatannya pada urutan terakhir ini adalah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menyebabkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan setelah pemeriksaan keterangan saksi. Lalu bagaimana asas penilaian dari keterangan terdakwa ini? Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan. Artinya keterangan terdakwa itu agar dapat dinilai oleh seorang majelis harus dikatakan atau diucapkan oleh terdakwa di sidang pengadilan. Yang kedua, tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Bahwa memang benar, artinya di sini terdakwa lah yang memang bersangkut paut terhadap kasus ini. Lalu bagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa ini? Yang pertama itu, sifat dan kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Artinya hakim juga tidak terikat oleh dengan adanya keterangan terdakwa ini, maupun dalam persidangan itu terdakwa ini misalnya memang mengaku, dalam hal pun misalnya terdakwa itu mengakui kesalahannya, maka hakim juga tidak dapat langsung menerima keterangan dari terdakwa itu. Lalu selanjutnya harus memenuhi batas minimum pembuktian. Jadi ketika halnya misalnya penyidik hanya mempunyai keterangan terdakwa dalam hal penyidik atau maksudnya di sini penuntut umum dalam hal pembuktian, maka tidak dapat dinyatakan bahwasanya keterangan terdakwa itu benar ataupun keterangan terdakwa itu bersalah. Nah, jadi tadi merupakan 5 alat bukti yang diatur oleh KUHP kita sekarang ini yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang pertama itu tadi ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk serta ada keterangan terdakwa. Nah, dalam hal proses persidangan maka harus dipenuhi 2 alat bukti yang sah untuk dapat dinyatakan bahwasanya terdakwa itu bersalah, plus ditambah keyakinan hakim. Lalu di sini saya akan membahas sedikit mengenai sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu hal yang sekarang tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang sangat lumrah pada masa sekarang ini. Pejabat dari tingkat bawah sampai pejabat tingkat atas pada saat sekarang ini merupakan seringkali melakukan tindak pidana korupsi. Lalu bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi ini tersendiri? Nah, setelah saya riset dari jurnal artikel hukum online, maka sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi ini menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam penerapannya. Sistem pembuktian terbalik digunakan dalam penerapan pembuktian tindak pidana korupsi. Nah, menurut Andi Hamzah, pembalikan pembuktian ini adalah suatu sistem pembuktian di mana terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Jika tidak dapat membuktikan, maka ia dianggap bersalah. Pembuktian terbalik tidak diatur di dalam KUHP, sehingga tidak secara umum diterapkan dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia, melainkan diatur secara khusus dalam undang-undang lain yang memiliki ketentuan pidana. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur sebuah sistem pembuktian yang memberikan beban pembuktian kepada terdakwa. Hal ini termaktub di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa undang-undang ini menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa punya hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri ataupun anak, suami, atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Jadi walaupun di sini memang beban pembuktian yang pertama itu pembuktian terbalik ini menuju pada terdakwa, namun pembuktian penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Lanjut, ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk membuktikan bahwa dakwaan tidak terbukti. Nah, artinya di sini dapat kita mengenai jikalau pada saat pembuktian maka terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa memang ia tidak bersalah, maka dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dapat dibuktikan oleh penuntut umum
memang benar terjadi adanya. Lalu selanjutnya, pembuktian tersebut memiliki implikasi jika terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan harta kekayaannya, maka hal tersebut merupakan suatu petunjuk bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa kepadanya. Namun, patut dicatat menurut pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah yang dari perubahan atas Undang-Undang Nomor 39, ketentuan pembuktian terbalik ini merupakan ketentuan pembuktian terbalik tersebut merupakan tindak pidana atau perkara pokok dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, 15, 16, serta dari pasal 5 sampai pasal 12 Undang-Undang 20 tahun 2001. Sehingga penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Mungkin itu penjelasan dari sistem pembuktian terbalik yang diatur oleh Undang-Undang tindak pidana korupsi. Dan itu juga mungkin penyampaian materi saya mengenai hukum pembuktian. Saya sadari saya masih kurang dalam penjelasan ini. Namun apabila tadi saya dalam penyampaian materi saya mempunyai banyak kesalahan, maka saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.